Guys, ngomong-ngomongan. Cowok, cewek, yang penting subscribe. Dar. Kalau enggak, ntar digigit cacing. Oke, dadah, assalamualaikum. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Nafisa Zaraulia, NIM 1872050019. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi A. Di sini saya akan mereview buku tentang ekonomi internasional. Yang membuat buku ini yaitu Erwin Mopangga. Adapun penerbitnya itu Indeks Publishing, Jalan Gelatik, nomor 24, Kota Gorontalo. Teleponnya 0435830476. Emailnya itu info@indexpublishing.gmail.com. Penyuntingnya itu Mira Mirwati. Penata letaknya itu tim kreatif Indeks Publishing. Desain simpulnya Tatang Suhendar dan diterbitkan pertama kali oleh Indeks Publishing. Anggota IKAPI pada bulan Februari 2014. Cetakan 1 Maret 2014. Katalog dalam terbitan Mopangga Erwin Ekonomi Internasional Indeks Publishing 2014. V plus 95 halaman 14 kali 19. ISBN-nya 97862926266. Satunya umum, judul Mira Mirwanawati. Oke, kita akan membahas tentang pengertian ekonomi internasional. Ekonomi internasional merupakan ilmu yang mempelajari tentang seberapa banyak sumber daya yang langka dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam ruang lingkup kehidupan internasional. Artinya, masalah alokasi sumber daya ini dipelajari dalam hubungan antara pelaku ekonomi satu negara dengan negara lain. Ekonomi internasional berusaha menjelaskan tentang bagaimana hubungan ekonomi antara suatu negara dengan negara lain dapat mempengaruhi alokasi sumber daya baik antar dua negara atau antar beberapa negara. Banyak bentuk hubungan dalam kaitannya dengan ekonomi internasional ini yang meliputi perdagangan, investasi, pinjaman, bantuan, serta kerjasama internasional. Para pelaku yang mengadakan hubungan ekonomi internasional meliputi pihak pemerintah, swasta, maupun organisasi internasional. Ekonomi internasional mencakup beberapa aspek, baik aspek mikro maupun aspek makro. Aspek makro berasal misalnya menyangkut masalah jual beli secara internasional, ekspor impor, di mana kegiatan perdagangan ini tergantung pada keadaan pasar, hasil produksi maupun pasar faktor produksi. Juga meliputi transaksi investasi luar negeri, transaksi internasional yang bersifat unilateral, serta neraca pembayaran. Sedangkan aspek makroekonomi misal menyangkut masalah di mana masing-masing pasar saling berhubungan satu dengan lainnya yang dapat mempengaruhi pendapatan ataupun kesempatan kerja. Beberapa fakta dalam hubungan ekonomi internasional antara lain adalah hubungan ekspor-impor barang, kurs, beberapa mata uang asing, dan beberapa jenis jasa yang timbul sebagai alat dari adanya hubungan internasional. Fakta tersebut dengan sendirinya menimbulkan persoalan-persoalan penting terhadap negara-negara yang terlibat di dalamnya. Persoalan ekonomi internasional dapat dikatakan muncul sudah Perang Dunia Pertama. Sesudah berakhirnya Perang Dunia Pertama, banyak negara yang
mengurangi jumlah impornya dengan alasan untuk mengurangi pengangguran dan meliputi industri-industri dalam negeri yang sedang butuh setelah perang. Akibat pengurangan impor yang demikian kerasnya, maka volume perdagangan internasional semakin berkurang dibandingkan sebelum terjadinya perang besar tersebut, dan depresi pun meluas. Sesudah tahun 1993, volume perdagangan internasional meningkat lagi, walaupun tidak setinggi jumlah-jumlah yang pernah dicapai dalam tahun-tahun sebelumnya. Pelaksanaan dari kegiatan ekonomi internasional dapat terjadi dalam bentuk kerja sama, membantu antar negara yang satu dengan negara lainnya. Proses bagaimana ekonomi internasional dilaksanakan, apakah sebabnya, apakah keuntungan dan akibatnya, semua itu dipersoalkan dan seberapa jauh dapat dipecahkan oleh teori-teori dalam ekonomi internasional. Nah, ekonomi internasional menyangkut permasalahan antara beberapa negara yang meliputi: pertama itu mobilitas, faktor produksi seperti tenaga kerja dan model relatif lebih sukar, imobilitas, faktor produksi. Dan kedua, sistem keuangan, perbankan, bahasa, kebudayaan, serta politik yang berbeda. Dan ketiga, faktor-faktor produksi yang memiliki faktor endogmen berbeda sehingga dapat menimbulkan perbedaan harga barang yang dihasilkan. Pembahasan selanjutnya itu hubungan antara ilmu ekonomi internasional dengan ilmu ekonomi umum. Ilmu ekonomi internasional memiliki dua aspek, yaitu praktik dan aspek ilmiah. Siswa praktisnya ilmu ekonomi internasional meliputi seluruh kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh para subjek ekonomi, perorangan atau badan pemerintahan dari suatu negara dengan subjek ekonomi dari negara lain. Sisi ilmiahnya, ilmu ekonomi internasional merupakan sebagian dari ilmu ekonomi umum atau sebagai cabang dari ilmu ekonomi umum dan merupakan bagian yang menurut sifat-sifatnya dapat dijadikan sebagai suatu objek yang berdiri sendiri. Ekonomi internasional banyak berhubungan dengan soal-soal moneter, konjungtur, pendapatan nasional, sehingga ilmu ekonomi internasional dapat dikategorikan dalam ekonomi makro, yaitu bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari masalah-masalah ekonomi secara seluruh. Pada dasarnya, ilmu ekonomi dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu ilmu ekonomi deskriptif, ilmu ekonomi teori, dan ilmu ekonomi terapan. Ilmu ekonomi deskriptif adalah bagian dari ilmu ekonomi yang menitik beratkan pembahasannya pada kehidupan ekonomi atau lembaga ekonomi. Termasuk dalam bagian ini adalah sejarah ekonomi.